Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan, pada kesempatan ini kita akan mengerjakan tugas ya membuat modul presensi dengan QR code. Ini deskripsinya, sistem presensi berbasis QR code yang di-generate dosen, di-scan mahasiswa dengan validasi lokasi dan waktu kuliah. Ini tujuan pembelajaran dan deliverablesnya. Deliverable ada 5. Kemudian juga sudah diberikan ya langkah-langkah pengerjaan, step-stepnya, prom yang akan kita execute nantinya. Dan juga diberikan kriteria suksesnya seperti ini. Ada 5 kriteria sukses. QR code tergenerate dan bisa di-scan, mahasiswa tidak bisa scan QR kelas lain, expired, ditolak, report presensi akurat, bisa diekspor, dan memberikan early warning untuk mahasiswa yang berisiko. Oke, di sini kita akan menggunakan VS Code GitHub plus GitHub Copilot ya untuk sebagai untuk mengenerate prompt kita yang akan kita eksekusi. Sebelumnya kita sudah rapikan ya. Untuk modul ini kita sudah rapikan untuk promptnya dan kriteria-kriteria yang akan yang menjadi kriteria sukses dan deliverable-nya. Nah, di sini saya sudah merapikan promptnya, tinggal kita eksekusi nanti di VS Code dan GitHub Copilot-nya. Nah, di sini kita tadi sudah eksekusi promptnya seperti ini. Ini promptnya kita eksekusi, kita copy paste aja ke sini ke Copilot-nya, GitHub Copilot-nya. Berikut respon yang diberikan, mana sebelumnya adalah workspace-nya kosong, kemudian Copilot akan GitHub Copilot akan membuat beberapa apa yang dibutuhkan dan menginstall beberapa dependensi sesuai requirement-nya. Ini cara untuk startup servernya, dan yang juga diberikan IP endpoint ya untuk QR code-nya. Kemudian setelah prompt pertama kita eksekusi, kita lanjut dengan prompt yang kedua. Ini kita sudah buat juga tadi ya rekan-rekan ya. Kita udah rapikan. Nanti kita ada eksekusi juga tadi di sini. Kemudian AI-nya membuat beberapa modifikasi terhadap file main.python-nya dan juga dibuatkan testing guidance-nya ya. Ada beberapa file yang dibutuhkan di sini. Implementasi complete. Oke. Nah, ini juga sudah divalidasi step-stepnya. Oke. Next kita lakukan eksekusi untuk prompt login yang selanjutnya, yaitu untuk analisa data presensi menggunakan AI ya. Oke, kita masukkan eksekusi berikut ininya responnya ya. Berikan juga 3 endpoint baru untuk analitik report, analitik summary, analitik custom analysis.
Oke. Ini juga dikasih quick usage-nya di mana startup untuk dan ya URL untuk full analisis. Ada juga URL untuk Swagger-nya UI-nya ya. Di localhost port 8000/docs. Ini contoh dari report yang diberikan. Ya, dan kita juga akan diberikan insight nantinya ya terkait dari hasil reporting. Oke, dan di sini statusnya sudah ready, namun kita perlu memastikan lagi gitu ya. Artinya secara kriteria sukses itu apakah sudah terpenuhi atau belum. Jadi kan tadi udah diberikan ya kriteria suksesnya, kita coba cek lagi dan kita masukkan ke sini promnya untuk dieksekusi dan responnya seperti ini. Sudah dianalisa dan 5 kriteria sukses sudah terpenuhi ya. QR code tergenerate bisa di-scan, mahasiswa tidak bisa scan kelas yang lain, expired, ada kasih report juga, early warning, itu kriteria suksesnya. Nah, selain kriteria sukses, kita juga mesti memastikan apakah deliverable-nya sudah terpenuhi. Ada 5 deliverable ya rekan-rekan ya, yang diminta tadinya. QR generation, attendance recording, attendance report, AI attendance insight juga, dan security. Nah, kita eksekusi, kita minta feedback ya dari AI yang kita eksekusi. Ini promnya kita udah masukin tadi, dan dilakukan beberapa modifikasi juga ya untuk file-file yang terkait. Ini seperti ini responnya. Diberikan URL-nya untuk generate QR, scan attendance, report JSON-nya, dan bagaimana cara ekspor ke Excel untuk reportnya tadi. Oke, ini disarankan untuk sanity check, dan sebetulnya kita perlukan, kita respon dengan yes saja untuk melakukan sanity check, memastikan bahwa modul yang kita bikin ini dapat berfungsi dengan baik ya, sesuai dengan deliverable dan kriteria sukses yang kita minta tadi. Responnya bicara dikasih komen untuk start server, generate QR code, verify token, untuk scan-nya juga, untuk report gitu rekan-rekan. Beberapa adjustment terkait jadwal menyesuaikan dengan kondisi jadwal perkuliahan hari ini. Lakukan update di database-nya untuk menyesuaikan jadwalnya, biar kita bisa melakukan pengetesan. Oke, semua deliverable ada 5 tadi confirm sudah terpenuhi. QR code generation service, attendance recording, attendance report, AI attendance insight-nya juga, dan security. Secara sistem ready untuk production, kita bisa tes ya teman-teman ya. Jadi kita bisa ngikutin guidance dari tes guidance gitu ya. Ini ada tes guidance-nya yang diberikan. Kita bisa ikutin langkah-langkahnya di sini. Kita coba aja. Ada 3 kelas, kelas 1, 2, dan 3 ya. Kita untuk schedule ID-nya kita coba kelas 1 dulu.
Dimana kelas 1 itu tadi itu jadwalnya adalah kita sudah sesuaikan dengan untuk pengatasan hari ini, itu hari Sabtu jadwalnya itu jam 11 sampai jam 13. Kita coba cek kelas 1, kita eksekusi, kita ambil tokennya. Kita ambil token. Kemudian kita verify ya attendance-nya. Kita verify, kita eksekusi. Oke, verify attendance kelas 1. Nah, kita bisa scan untuk kehadiran. Masukkan kembali di sini tokennya. Kita execute. Responnya seperti apa? Nah, di sini terlambat ya, sekitar lebih dari 30 menit tadi, karena jadwal perkuliahannya itu di jam apa tadi, lumayan lama, terlambat jam 8, 11 sampai jam 13. Karena keterlambatan kita di sini pas absen juga dibilang alfa karena udah telat banget gitu ya kelas 1. Oke, karena kelas itu mulai tadi jam 8. Ini untuk siswa sampel untuk yang telat ya. Kita coba enroll biar masuk ke report nantinya. Dan kita eksekusi juga. Oke. Next kita cobakan berikutnya, jadwal berikutnya kelas 2. Kita eksekusi. Kelas 2 ini jadwal perkuliahan yang berbeda ya. Kita eksekusi, kita ambil lagi tokennya. Kita ambil tokennya, kita verify kehadiran. Oke. Nextnya kita masukin untuk verifikasi, kita scan ya kehadiran, attendance scan, kita masukkan. Kita execute. Nah, tadi kita udah absen ya, artinya Anda sudah melakukan presensi sebelumnya dengan status hadir. Kita masih hadir, tidak ada keterlambatan di sini. Karena tadi kelasnya baru mulai jam berapa tadi itu, jam tuan, jadi kita nggak ada keterlambatan, dianggap hadir. Karena kan untuk mata kuliah pemrograman berorientasi objek itu. Nah, kita execute, kita enrollment. Oke, next kita bisa ngetes juga untuk jadwal yang tidak ada di hari ini gitu ya rekan-rekan ya. Kita bisa eksekusi, kita execute. Kita ambil tokennya lagi. Kita masukin di sini tokennya, kita verify. Oke, setelah verify kita cek attendance scan-nya, kita masukin token di sini, kita scan. Kita eksekusi. Nah, di sini infonya mata kuliah yang kita scan tidak ada jadwalnya hari ini.
gitu rekan-rekan. Kita enroll lagi. Kita enroll ini, enroll. Oke. Kita juga bisa lihat attendance, list attendance-nya rekan-rekan ya. Kita eksekusi, jalankan. Oke. Kita juga bisa mengenerate reportnya, attendance report. Kita bisa eksekusi. Oke. Nah, ini report yang diberikan. Jadi untuk AI-nya bisa menganalisa ya untuk masing-masing mahasiswa, bahwa mahasiswa memiliki ini presensinya 0% gitu ya. HM merekomendasikan hubungi dan lakukan konseling terhadap mahasiswa ini untuk mahasiswa yang bermasalah. Dan juga ada juga rekomendasi AI untuk melakukan reschedule waktu yang lebih baik untuk memeriksa kesulitan gitu dalam pengajaran, apakah karena tingkat engagement dengan mahasiswa yang kurang gitu ya, analisa dari AI yang bisa dilakukan gitu. Untuk kelas database rate-nya 100%. Ini analisa untuk beberapa untuk kelas ya direkomendasikan. Oke. Ada 2 murid nah untuk kelas AI Artificial Intelligence kelas 2 absen ratingnya 50%, 2 yang on time di hari Sabtu. Nah, dia juga memberikan rekomendasi ya, hasil dari insight-nya dari AI. Kesimpulannya, 2 mahasiswa memiliki presensi di bawah 75%, memerlukan intervensi segera. 3 kelas absensinya 30%, pertimbangkan untuk reschedule atau review metode pengajaran. 1 mahasiswa karirnya sangat baik. Oke. Nah, untuk ini kita juga bisa mengenerate analytic summary-nya ya. Kita bisa eksekusi, kita juga bisa masukkan ke dalam report nantinya rekan-rekan. Kita bisa lakukan membuat reportnya untuk generate ke Excel. Oke, kita udah eksekusi. Nah, kita bisa download filenya. Kita buka. Oke, tadi udah buka, kita close dulu. Kita buka lagi. Nah, di sini ini summary-nya. Ada 3 murid, warning 2 orang di warning threshold 75%. Lebih ke summary-nya warning student-nya. Ada si Siti yang perlu di warning sama Ahmad Wijaya. Presensi untuk kelas AI 100%. Nah, untuk kelas lainnya ini. Seperti ini rekan-rekan. Ini ada untuk AI presensinya 50% ya. Itu dari Excel reportnya yang di hasil insight dari AI tadinya. Mungkin itu saja rekan-rekan pada kesempatan ini yang dapat disampaikan untuk modul presensi dengan QR code ya. Terima kasih atas atensinya.
Sampai ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.